Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 Bang Pak Supri sayangi. Semoga tetap dalam kesehatan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai belajar lagi materi tematik, khususnya berkaitan dengan peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya, tentunya anak-anak kalian sudah tahu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada hari Jumat, berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi hari. Pembacaan tersebut dilakukan oleh Insinyur Soekarno, disaksikan oleh banyak tokoh yang hadir pada saat itu. Banyak tokoh dari kalangan tua maupun kalangan muda yang hadir menyaksikan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Setelah pembacaan teks proklamasi, dilakukan pengibaran bendera merah putih. Bendera ini sebelumnya telah dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, yaitu ibu negara, istri dari Presiden Soekarno. Bendera diambil oleh Suhut dan dikibarkan oleh Sudanco Latif, diiringi lagu Indonesia Raya. Acara berlangsung dengan hikmat, banyak yang haru dan terus bersemangat dalam mengikuti pembacaan teks proklamasi ini. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang pembacaan teks proklamasi yang perlu kita ketahui. Di antaranya, yang pertama adalah pertemuan Dalat. Pada tanggal 12 Agustus 1945, beberapa tokoh Indonesia diundang ke Dalat, Vietnam oleh Jenderal Terauchi sebagai Panglima Tentara Jepang di wilayah Asia Tenggara. Jenderal Terauchi berjanji untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Yang kedua, berita kekalahan Jepang. Kekalahan Jepang telah didengar oleh tokoh-tokoh Indonesia. Kekalahan Jepang atas sekutu disambut dengan gembira oleh tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di antaranya adalah Sultan Syahrir yang menunggu kedatangan rombongan dari Dalat, Vietnam ke Indonesia dan segera mendesak dilakukannya proklamasi. Yang ketiga, peristiwa Rengas Dengklok. Agar tidak terpengaruh dengan Jepang, maka tokoh-tokoh muda berkumpul berunding dan mengungsikan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dan mendesak beliau berdua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat adalah perumusan teks proklamasi. Setelah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali ke Jakarta dari Rengas Dengklok, maka segera dirumuskan teks proklamasi. Beberapa yang hadir pada perumusan teks proklamasi antara lain Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, dan beberapa juga dari tokoh muda, diantaranya B.M. Diah, Soekarni, dan Sudiro. Setelah selesai, teks proklamasi yang ditulis oleh Insinyur Soekarno diserahkan kepada Sayuti Melik
untuk diketik. Ya, tugas yang perlu kalian kerjakan pada belajar kita hari ini. Yang pertama adalah sebutkan 7 peristiwa heroik di berbagai daerah dalam rangka mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, tuliskan biografi singkat pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia berikut ini. A. adalah Insinyur Soekarno, B. Dr. Andes Muhammad Hatta, dan C. Ahmad Subarjo. Peristiwa sesudah pembacaan teks proklamasi. Setelah pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, maka disebarlah berita kemerdekaan ini ke berbagai penjuru Indonesia. Di antaranya melalui pamflet atau selebaran-selebaran yang disebar ke seluruh orang-orang, ke seluruh masyarakat, agar semakin banyak masyarakat yang tahu bahwa proklamasi Indonesia telah dilakukan. Juga disiarkan melalui kantor berita Damai, berita-berita di radio, surat kabar, dan juga mengutus orang untuk ke berbagai daerah yang ada di Indonesia guna menyampaikan berita kemerdekaan Indonesia. Sambutan rakyat di berbagai daerah terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia sangat meriah. Bahkan ada pekik kemerdekaan apabila seseorang bertemu dengan orang yang lain. Saat itu mereka sambil menyapa menyampaikan pekik kemerdekaan. Juga terjadi rapat raksasa, rapat yang diikuti oleh banyak orang di lapangan Ikada, Jakarta. Selain itu juga timbul slogan-slogan atau semboyan-semboyan guna menyosialisasikan atau mendukung kemerdekaan Indonesia. Serta terjadi berbagai tindakan heroik guna mendukung kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah dan menolak kembalinya penjajah ke bumi Indonesia.